Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, Jamaah Masjid Abdurrahman As-Shawab rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jal at-taufiq, yaitu kemudahan dan kemampuan untuk bisa kita mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar semua amalan yang kita usahakan dalam kehidupan kita di dunia ini diterima di sisinya kelak ketika kita harus menghadapnya. Allahumma amin. Kita melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dan kita masih membahas hadis-hadis yang ada di bab yang ke-13, babun fi bayani kathrati turuqil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kepada kebaikan atau jalan-jalan ketaatan. Dan pembahasan kita ikhwati fillah di pertemuan sebelumnya kita membahas hadis yang ketiga di bab ini, atau hadis yang ke-119 secara urutan. Kita akan baca hadis yang keempat atau hadis yang ke-120 sesuai urutan. Wa anhu, dan darinya, itu maksudnya adalah
hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang bernama asli Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, anna nasan qalu, bahwasanya sekumpulan dari manusia, yang dimaksudkan dari nasan di sini adalah fuqaraul muhajirin, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lain, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin dari sahabat Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri, orang-orang kaya mereka pergi menghadap Allah Azza wa Jal dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, padahal mereka itu sholat sebagaimana kami juga mengerjakan sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka pun berpuasa, kita pun juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, hanya saja mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Mendengar keluhan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menanggapi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Kemudian Rasulullah memberikan contoh, inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya di setiap ucapan tasbih, yaitu ucapan subhanallah, di dalamnya terdapat pahala sedekah. Wa kulla takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan takbir, ucapan Allahu Akbar, itu juga merupakan bentuk sedekah. Wa kulla tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan tahmid, alhamdulillah, itu pun juga bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil, ucapan la ilaha illallah, itu pun juga termasuk bentuk sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf, itu bernilai sedekah. Wa nahyun anil munkari shadaqah, dan melarang dari kemungkaran itu adalah bentuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan Rasulullah menjelaskan, di dalam kalian mengumpuli pasangan kalian itu juga bernilai sedekah. Qalu, para sahabat mereka menimpali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, apakah jika salah seorang dari kita menyalurkan syahwatnya itu mendapatkan pahala? Ketika seorang menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang dibenarkan Allah, yaitu kepada pasangan yang sah, yang halal, apakah itu bernilai pahala? Bertanya mereka.
Qala Rasulullah memberikan jawaban, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Beliau menimbali, bagaimana pendapat kalian apabila dia menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia mendapatkan dosa? Rasulullah balik bertanya, mengajak berpikir. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian pula atau demikianlah jika dia meletakkan atau menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di dalam hadis yang mulia ini ikhwati fillah terdapat pelajaran yang bisa kita petik atau kita ambil. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini yaitu tanafusul muslimina ala fi'lil khairati wa hirsuhum ala amalit ta'ati wa naili al-qurbati, yaitu bagaimana persaingan para sahabat di dalam mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam berlomba-lomba dan bersaing di dalam mengerjakan amal ketaatan, dan persaingan di dalam melakukan amal ketaatan ini persaingan yang diperintahkan sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan yang akan diperoleh oleh hamba-hambanya yang Allah Ta'ala sifati dengan al-abrar. Kata Allah Azza wa Jal, innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhdum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang-orang abrar itu orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, ketaatan. Benar-benar mereka akan berada di dalam kenikmatan. Mereka akan duduk berbaring di atas ranjang-ranjang memandangi dan menikmati nikmat-nikmat surga. Tampak di wajah-wajah mereka itu cahaya kenikmatan. Cahaya kenikmatan. Karena nikmat itu yang dirasakan seseorang itu bisa membuahkan atau menimbulkan cahaya di wajahnya. Makanya orang-orang yang hidupnya bahagia, wajah-wajah mereka itu tampak cerah. Itu wajah-wajah mereka tampak kenikmatan itu tampak pada wajah dan diri mereka. Demikian pula ahlul jannah. Kata Allah, wa yus'auna mir rahiqim makhdum, dan mereka itu diberikan minum dari rahiqim makhdum, dari khamr yang ada di surga. Khamr yang dicampur, khitamuhu misk,
yang mana khamr tersebut baunya bau minyak kasturi. Apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya kata Allah untuk hal-hal yang seperti itu falyatanafasil mutanafisun, mereka berlomba-lomba, mereka bersaing. Jadi persaingan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita itu persaingan dalam masalah akhirat, persaingan untuk meraih kebahagiaan dan nikmat di akhirat. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Pelajaran yang kedua ikhwati fillah, sa'atu mafhumil ibadati fil Islam wa annaha tashmalu kulla amalin yaqumu bihil muslimi biniyatin salihatin wa qasdin hasanin, yaitu luasnya itu cakupan makna ibadah di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Karena ibadah itu mencakup semua amalan yang dikerjakan seorang muslim untuk tujuan yang baik, untuk niat yang baik, maka itu membuahkan pahala ketaatan. Jadi perkara-perkara yang mubah ikhwati fillah sekalipun, apabila itu dikerjakan tetapi diniatkan darinya untuk apa ikhwati fillah, untuk membantu urusan akhirat, maka yang demikian itu pun bernilai ketaatan, bernilai ketaatan. Apa contohnya ikhwati fillah? Itu perkara-perkara yang mubah secara asal bernilai ketaatan jika diniatkan untuk mendapatkan atau untuk kebaikan. Maka kita bisa ambil contoh, misalkan adalah tidur, misalkan tidur tujuannya supaya apa ikhwati fillah? Supaya tidur siang tujuannya supaya apa? Supaya malam fisikku kuat, aku bisa hadir majelis ilmu misalkan. Atau dia tidur ikhwati fillah tujuannya supaya apa ikhwati fillah? Supaya bisa bangun di malam hari. Ini bahkan sebagian ulama mengatakan qailulah atau tidur siang itu adalah sunnah, dan memang ini insyaallah yang benar ya ikhwati fillah. Itu jadi tidur siang itu sunnah. Di antara hikmahnya seperti yang dijelaskan Nabi sendiri, kata Rasulullah itu ista'inu biqailulatin nahari, ista'inu liqiyamil lail biqailulatin nahar. Itu hendaknya kalian berusaha, itu kalian minta pertolongan itu, untuk kalian bisa sholat malam dengan tidur di siang hari, dengan tidur di siang hari. Artinya jangan sampai itu rasa capek itu kita pulkan, kita maksimalkan di malam hari, yang itu berpotensi menjadikan kita itu berat untuk nantinya bangun di malam hari. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Makan itu tujuannya apa? Tujuannya supaya dia kuat itu di dalam melaksanakan sholat misalkan. Maka hal-hal yang sifatnya ini secara asal mubah, tapi kalau kita niatkan untuk ketaatan
maka itu bernilai pahala. Olahraga kita kerjakan tujuannya apa? Supaya fisik ini fresh, supaya ibadah tetap semangat. Itu niat-niat ketaatan, niat-niat kebaikan menjadikan perkara yang sifat asalnya itu mubah menjadi ketaatan, Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali melanjutkan, walau kana minal a'malil adiyatil fitriyatil mubahah, meskipun itu dari amalan-amalan yang biasa dikerjakan, yang sifatnya itu fitrah, yang diizinkan oleh syariah, itu ketika dia dikerjakan itu dengan niat untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka dia pun akan membuahkan pahala. Karena kalau jalan yang diizinkan syariat itu ditinggalkan, bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Contohnya baik ikhwati fillah, contohnya adalah seperti yang disebutkan Rasulullah di sini, yaitu wa fi bud'i ahadikum shadaqah, yaitu di dalam kalian mengumpuli pasangan kalian yang halal, istri-istri kalian, di sana pun terdapat nilai sedekah. Artinya berpahala ikhwati fillah. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang menyalurkan syahwatnya kok berpahala? Kok berpahala? Bukankah ini satu hal yang biasa dikerjakan oleh seseorang yang memang memiliki pasangan? Dan itu merupakan satu hal yang dianggap sebagai aktivitas keduniaan. Kok bisa itu menjadikan pahala? Rasulullah kemudian memberikan analogi atau kias, mengajak mereka untuk berpikir, bagaimana pendapatmu kalau seseorang sekarang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram? Dia tidak pergi ke istrinya, ke pasangannya yang sah, tapi justru naudzubillah dia berzina. Dia berzina. Dia dosa enggak? Kata Rasul. Dosa enggak dia? Sahabat menjawab, ya tentu berdosa wahai Rasul. Itu. Kemudian dibalik oleh Rasulullah. Maka ketika dia meletakkan atau menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang diharamkan, dia berdosa. Maka ketika dia menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang Allah Ta'ala halalkan, izinkan secara syariah, maka itu pun juga akan membuahkan pahala. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, dijelaskan di sini, fal jima'u yakunu ibadatan idza nawa bihi qada'a haqqiz zaujah. Dan mengumpuli pasangan itu bernilai ibadah apabila seseorang melakukannya dengan niat untuk memenuhi hak pasangan, hak istri. Artinya masing-masing pasangan itu memiliki kebutuhan yang sama ikhwati fillah di dalam hal jima ini ikhwati fillah. Maka ketika seorang suami mengerjakannya untuk memenuhi hak istrinya yang memang memiliki hak untuk dikumpuli, maka dia berpahala. Wa mu'asyaratuha bil ma'rufil ladzi amara Allah Ta'ala bih,
Demikian pula dia melakukannya dengan niat untuk muasyarah bil ma'ruf, mempergauli pasangan dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik yang diperintahkan Allah Ta'ala, maka dia pun berpahala. Atau dijelaskan oleh beliau di sini, au talabi waladin salih, gitu. Atau dia kerjakan itu karena dia berusaha untuk memiliki keturunan yang saleh, anak yang saleh. Dia mengumpuli pasangannya karena dia berniat ingin memiliki keturunan yang saleh. Ini niat yang baik, ikhwati fillah. Tentu ini membuahkan pahala. Au i'fafi nafsih, au i'fafi zaujah, atau itu menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan pasangannya. Artinya membentengi dirinya dan membentengi pasangannya dari apa yang Allah Ta'ala haramkan, dari perzinaan, dari perzinaan. Itu karena ini diantara fakta juga ya di lapangan yang tidak bisa kita nafikan. Itu banyak dari mereka yang kemudian terjerumus ke dalam perzinaan karena tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya dari pasangannya. Akhirnya mereka orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat. Itu. Mereka kemudian terjatuh di dalam dosa zina. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini. Wa man'ihima jami'an minan nadhari ila haramin. Demikian pula dengan mengerjakan ini, mengumpuli pasangan, itu kebutuhan masing-masing pasangan dalam hal biologis ini apabila terpenuhi, ini juga bisa mencegah keduanya dari apa, ikhwati fillah? Dari terjatuh pada perbuatan dosa berupa melihat kepada apa-apa yang haram, Ini. Karena ini ikhwati fillah barakallahu fikum, awil fikri fihi, atau dia berpikir tentang perkara-perkara yang haram, gitu. Awil hammi bihi, atau ada dorongan-dorongan jelek kepada perkara yang haram. Ini. Dan itu semua sebabnya tadi karena mungkin kebutuhan masing-masingnya tidak terpenuhi. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, mengumpuli pasangan ini bernilai sedekah, bernilai pahala. Ini keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam An-Nawawi, sedikit faedah, Imam An-Nawawi beliau di antara ulama yang membujang. Itu artinya tidak menikah sampai Allah Ta'ala wafatkan beliau. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil di sini ikhwati fillah? Yaitu fuqara'u al-muslimina kanu yaghbituna aghniya'ahum liyaf'alul khaira mithlahum. Bahwasanya orang-orang fakir dari kaum muslimin terdahulu, itu dari para sahabat maksudnya, mereka itu memiliki ghibtah terhadap orang-orang kaya di tengah mereka. Itu mereka ingin supaya bisa mengerjakan kebaikan seperti mereka. Ghibtah itu apa ikhwati billah? Ghibtah itu menginginkan kebaikan seperti yang dikerjakan oleh orang lain. Atau ghibtah itu iri yang terpuji. Itu istilahnya ghibtah. Jadi melihat ada orang kok enak ya bisa sedekah,
Ada orang kok bisa ya dia melakukan ini itu. Aku kok tidak bisa, aku juga kepingin. Ini irinya seseorang itu terhadap kebaikan yang dikerjakan oleh saudaranya yang lain, se-Islam, seiman. Ini namanya ghibtah, dan ini perkara yang terpuji. Perkara yang terpuji, hasad yang dipuji. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la hasada illa fi itsnain. Tidak ada hasad kecuali di dalam dua hal, di dalam dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, itu fa amila bihi wa 'allamahu wa hakama bihi. Yang pertama, seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dia amalkan, ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang dia gunakan untuk menghukumi manusia. Ketika ada orang membutuhkan jawaban, membutuhkan jawaban atas pertanyaan, itu membutuhkan penyelesaian atas masalah mereka, dia bisa menggunakan ilmunya untuk memutuskan itu masalah-masalah di tengah umat. Kita boleh itu iri kepada orang seperti itu. Yang kedua, kata Rasulullah, wa rajulun atahullahu malan fasallatahu 'alal haqqi. Seseorang yang Allah Ta'ala datangkan kepadanya itu harta yang banyak, dia belanjakan di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, ketaatan. Ini boleh. Jadi iri kepada mereka ini justru iri yang terpuji. Ini. Dan ikhwati fillah, Rasulullah dalam hadis yang lain itu beliau menjelaskan itu ada 4 orang dengan sebab niatnya itu mereka itu mendapatkan pahala atau dosa. Ini disebutkan Rasulullah. Yang pertama itu seseorang yang dia itu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ilmu itu. Kemudian dengan ilmunya dia menggunakan itu nikmat harta yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya itu untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk jalan-jalan ketaatan. Dia melihat itu, kemudian dia menginginkan untuk bisa mengerjakannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan. Tapi sebaliknya, ada orang yang dia melihat orang lain mendapatkan kekayaan itu, tapi karena tidak punya ilmu, dia kemudian melakukan dosa-dosa. Ini orang ini dia melihat orang yang melakukan dosa-dosa dengan harta yang dia miliki, dia pun menginginkan, kalau aku punya harta aku juga ingin melakukan itu kemaksiatan seperti orang tersebut. Kata Rasulullah, dia ini mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Maka ini pentingnya apa ikhwati fillah, niat yang baik, niat dan keinginan yang baik. Niat keinginan yang baik membuahkan pahala, niat dan keinginan yang jelek membuahkan dosa, meskipun dia belum mengerjakannya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil di sini ikhwati fillah adalah bagaimana luasnya ikhwati fillah makna sedekah itu. Di mana sedekah ini mencakup segala bentuk perbuatan
baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan ma'ruf, perbuatan baik itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu amalan-amalan ketaatan itu sebagai bentuk sedekah. Itu atas siapa ikhwati fillah? Apakah hanya atas orang-orang fakir, atau ini berlaku untuk semua kaum muslimin, kaum mukminin? Jawabnya ikhwati fillah, barakallahu fikum, adalah berlaku untuk semua kaum muslimin, kaum mukminin. Ini. Nah kalau gitu laki-laki sama saja. Itu. Orang kaya juga dapat pahala sedekah ketika mereka berzikir. Ya kalau pahala sama saja, semua dapat. Tetapi tentu besaran pahalanya berbeda. Karena besar kecilnya pahala yang diperoleh seseorang itu sesuai dengan kadar kemampuan yang dia bisa kerjakan. Ini artinya kembali lagi, ketika seseorang yang memang dia tidak memiliki kelapangan harta, dia melihat orang yang diberikan kelapangan harta berbuat baik, dia menginginkan, dia dapat pahala. Seperti orang yang mengerjakan dengan hartanya tersebut, dia dapat pahala yang sama dengan benarnya niat dia, meskipun dia tidak mengerjakannya. Tapi karena baiknya niat di dalam dirinya, dia memperoleh pahala yang sama. Memperoleh pahala yang sama. Itu. Sebaliknya ikhwati fillah, itu orang yang diberikan kelapangan harta, kok dia bakhil dengan hartanya. Aku pilih sedekah wiritan wae, itu. Aku sedekah zikiran wae. Itu iman-iman ditku misalkan. Yang seperti ini tentu pahalanya sedikit, karena sebenarnya dia mampu untuk berbuat lebih, tetapi tidak dia kerjakan. Itu, tapi tidak dia kerjakan. Dan seutama-utama sedekah itu, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah di saat itu engkau itu diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat engkau takut miskin. Takut miskin itu justru di saat harta banyak. Itu seutama-utama sedekah. Tapi kenapa di saat engkau memiliki harta berlebih justru engkau bakhil? Justru engkau tidak mau melakukan sedekah dengan hartamu. Maka itu justru merupakan perbuatan yang jelek. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebaliknya ikhwati fillah, orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu rizki yang sedikit, tapi dia tetap mau sedekah. Dengan sedikitnya rizki yang dia miliki, dia meskipun sedikit yang dia keluarkan, maka akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya tentang seutama-utamanya sedekah, beliau menjawab juhdun muqil. Itu juhdun muqil itu artinya apa? Itu kesungguhan orang yang sedikit harta. Kesungguhan orang yang sedikit harta. Hartanya tidak banyak, tapi dia mau sungguh-sungguh tetap mau sedekah meskipun sedikit. Ini makanya yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla itu
bukan kuantitas, bukan nilai itu, tetapi kualitas dari apa yang dikerjakan. Dari apa yang dikerjakan. Itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yaitu al-haditsu aslun fi isbati hujjiyatil qiyas. Hadis ini adalah di antara pokok hadis yang menjelaskan tentang kehujahan qiyas. Qiyas itu salah satu dari sumber hukum Islam. Itu para ulama ketika mereka menyimpulkan hukum-hukum Islam, perangkat yang mereka pergunakan itu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan kemudian Qiyas. Qiyas ini urutan yang keempat. Ini karena tidak semua perkara itu yang halal atau yang haram disebutkan bendanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis gitu. Maka bagaimana cara para ulama untuk menghukumi perkara-perkara yang baru yang muncul di masa-masa kekinian ini? Di antara perangkat yang mereka pergunakan untuk menyimpulkan perkara-perkara yang baru yang ada di masa kita ini, di antara perangkat atau cara yang mereka pergunakan dengan melakukan qiyas. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala yang akan datang kita lanjutkan membahas hadis yang berikutnya. Silakan diadzani terlebih dahulu.
Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan Mbak. Untuk sholat sebelum Jumatan, mungkin sebagian kaum muslimin ada yang mengerjakannya. Kemudian itu dibiarkan dengan sholat zuhur sebelum zuhur ya. Apa ini kias yang dibolehkan atau tidak? Iya. Apakah ada sholat sunnah qobliyah Jum'ah? Itu jawabannya tidak ada. Sholat qobliyah Jumat itu, jadi niat sholat qobliyah Jumat itu tidak ada. Yang ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum dia duduk. Mereka yang mengatakan ada qobliyah Jumat mengkiaskan dengan sholat zuhur, apakah ini dibenarkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ibadah, meskipun qiyas itu salah satu dari perangkat hukum Islam, tapi para ulama sudah sepakat di dalam ibadah tidak ada qiyas. Jadi qiyas itu dalam urusan syariah, itu dalam urusan syariah baru pakai qiyas. Di urusan ibadah tidak boleh ibadah pakai qiyas, itu tidak boleh. Ini yang pertama, jadi menggunakan qiyas untuk ibadah itu tidak boleh. Yang kedua, mengqiyaskan zuhur dengan Jumat itu menurut pendapat yang paling kuat itu juga tidak benar. Karena zuhur bukan Jumat, Jumat bukan zuhur. Banyak hukum-hukum atau ada hukum-hukum yang berbeda antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Contoh yang paling jelas perbedaannya adalah dalam hal waktu. Sholat zuhur tidak sah kecuali setelah matahari zawal. Setelah matahari tergelincir ke arah barat, masuk zuhur baru sah sholat zuhur. Tapi Jumatan itu boleh dimulai sebelum masuk sholat zuhur. Bahkan sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur itu boleh. Misalkan sekarang zuhur itu jam berapa? 11.04 berapa? 4.3 atau 4 sekitar itu, taruhlah 11.45, taruhlah seperti itu. Boleh enggak itu sholat Jumat dimulai misalkan khotib naik mimbar 11.10, setengah 12 khotib sudah sholat Jumat, boleh enggak? Jawabnya boleh. Nabi itu pernah selesai dari sholat Jumat, ketika itu kata para sahabat, dalam keadaan kita berjalan pulang kita tidak punya bayangan. Maksudnya apa? Tidak punya bayangan. Matahari pas di atas kepala kita. Artinya belum masuk waktu zuhur, Nabi sudah selesai sholat Jumat. Gitu. Dari isi waktu aja berbeda, dari isi jumlah rakaat berbeda, dari sisi kewajiban zuhur dan Jumat itu juga berbeda. Makanya zuhur tidak bisa dikiaskan dengan Jumat, Jumat tidak bisa dikiaskan dengan sholat zuhur. Ini makanya mengkiaskan qobliyah zuhur itu kemudian dibawa kepada qobliyah Jumat, ini adalah al-qiyasu ma'al fariq. Itu istilah dalam pembahasan fikih. Mengkiaskan dengan sesuatu yang berbeda itu tidak boleh dan tidak benar. Termasuk pula saya tambahkan Pak, itu ketika memang zuhur dan Jumat itu berbeda, maka nanti kalau misalkan itu seseorang bertanya, boleh enggak itu kita mau safar nih, kita menjamak Jumatan dengan asar, boleh enggak?
tidak boleh. Tidak boleh. Sholat Jumat dijamak dengan sholat asar, tidak boleh. Karena sholat Jumat bukan sholat zuhur. Kalau memang Anda ada uzur, misalkan Anda safar, ya tidak usah sholat Jumat. Rasulullah juga kalau pas safar tidak sholat Jumat. Itu Pak jawaban saya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang lain? Tidak ada? Tayyib. Kita cukupkan ikhwati fillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.